Berikut akan kami sajikan rangkuman mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan SCBK kelas 6. Semester 1. Rangkuman Bab 1. Mengenal Batik. 1. Menurut akar budayanya motif batik dikelompokkan menjadi dua, yaitu motif batik keraton klasik dan motif batik bebas. 2. Daerah pembuatan batik keraton klasik, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. 3. Daerah pembuatan batik pesisir yaitu daerah-daerah di pesisir utara Pulau Jawa dan daerah pembatikan di luar Pulau Jawa, misalnya Kalimantan, Sulawesi, Madura, dan Papua. 4. Membatik adalah proses pembuatan motif atau ragam hias pada kain dengan perintangan. 5. Teknik membatik antara lain teknik canting tulis, teknik celup ikat, teknik printing, dan teknik colet. Rangkuman Bab 2. Berkarya batik, gambar ilustrasi, dan boneka. 1. Membatik dengan teknik sederhana berarti membatik dengan teknik canting tulis dan celup ikat. 2. Gambar ilustrasi adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. 3. Fungsi gambar ilustrasi antara lain memperjelas alur cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi iklan, menarik perhatian pembaca, menambah nilai artistik, dan menjadi media mengungkapkan perasaan. 4. Menggambar dengan teknik kering berarti menggambar menggunakan media pensil, krayon, arang, kapur atau bahan lain yang tidak memerlukan bahan pengencer. 5. Menggambar dengan teknik basah berarti menggambar menggunakan media cat, tinta, atau bahan lain yang memerlukan bahan pengencer. Rangkuman Bab 3. Mengapresiasi musik daerah. 1. Musik daerah atau musik tradisional adalah musik lahir dan berkembang dari budaya daerah setempat. 2. Musik daerah di Indonesia ada berbagai macam di antaranya musik tanjidor, gambang kromong, kolintang, dan sampek. 3. Unsur musik yang ada pada lagu daerah di antaranya irama dan melodi. Rangkuman Bab 4. Bermain musik dan menyanyi. 1. Alat musik ritmis digunakan untuk memainkan irama lagu. Ada berbagai macam irama, antara lain irama rock, irama waltz, dan irama 8 bit. 2. Alat musik melodis digunakan untuk memainkan melodi lagu. Ada beberapa contoh alat musik melodis, antara lain recorder dan pianika. 3. Menyanyi membutuhkan teknik vokal. Teknik vokal ada bermacam-macam, di antaranya phrasering dan ekspresi. Bagian-bagian sebagai berikut. A. Intro, artinya melodi pembuka sebelum lagu dimulai. B. Lagu. C. Interlude, artinya melodi di tengah lagu. D. Coda, artinya melodi penutup lagu. Rangkuman Bab 5. Mengenal pola lantai pada karya tari. 1. Garis-garis di lantai yang dilalui oleh seorang penari pada saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai dalam karya tari juga berupa garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari kelompok. 2. Pada dasarnya ada dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. 3. Pola lantai yang dibentuk dengan garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat. 4. Pola lantai yang dibentuk dengan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Rangkuman Bab 6. Memperagakan karya tari Nusantara dengan pola lantai. 1. Persiapan peragaan karya tari bertujuan agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan dapat tampil memuaskan di depan orang lain. 2. Persiapan karya tari meliputi penentuan bentuk karya tari, memilih karya tari, menentukan jumlah penari, dan memilih properti tari. 3. Dalam peragaan karya tari dengan pola lantai, perlu dibuat rancangan pola lantai terlebih dahulu. 4. Dalam peragaan tari kelompok pola lantai merupakan bentuk garis-garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. 5. Pola lantai dalam peragaan tari kelompok dapat tercipta baik bila ada kerjasama yang baik antar penari, ada kesesuaian gerak antar penari, ada kesesuaian rasa antar penari, dan setiap penari menyesuaikan dengan pola lantai yang dibentuk. Rangkuman Bab 7. Mengenal kerajinan anyaman. 1. Menganyam adalah kegiatan mengatur bilah atau lembaran-lembaran secara tindih-menindih dan silang-menyilang. 2. Bahan menganyam antara lain bambu, daun kelapa, daun pandan, kertas, rotan, kulit binatang, dan kulit sintetis. 3. Mutu karya kerajinan dapat dinilai berdasarkan keindahan, kekuatan, dan kesesuaian antara bahan dan fungsi benda. 4. Bahan yang tepat untuk membuat anyaman selongsong ketupat yaitu daun kelapa, daun lontar, dan daun pandan. Rangkuman Bab 8. Berkarya anyaman. 1. Bahan alam yang biasa dianyam antara lain daun pandan, daun lontar, daun kelapa, bambu, rotan, dan kulit binatang. 2. Bahan buatan yang biasa dianyam antara lain kertas, kulit sintetis, kain, pita, dan mika. 3. Benda pakai yang dibuat dengan teknik menganyam antara lain tudung saji, nyiru,
topi, kipas, dan tempat tisu. 4. Lungsin adalah lajur-lajur atau celah tempat menyelipkan pakan pada anyaman. 5. Pakan adalah lembaran bahan yang diselipkan pada lungsin secara melintang. Demikian yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan barokah. Amin.